Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari tipu daya di media sosial? Pak Wasmin, tadi Anda sempat sudah menyampaikan penyebab-penyebab hingga akhirnya seseorang ini mudah terkena tipu daya media sosial. Lalu apa yang harus kita lakukan ke depan? Iya, pertama kita harus mewaspadai mereka masuk lewat 3 jalur utama ya. Biasanya kalau nggak jalur otoritas, jadi ngaku-ngaku pejabat, ngaku-ngaku orang yang berpengaruh, itu yang pertama. Yang kedua lewat jalur tokoh, tokoh Jalur yang tokoh. berpengaruh. Hmm. Banyak modus-modus investasi yang menggunakan nama-nama tokoh yang berpengaruh. Gitu. Hmm. Ada ulama, ada ustadz, ada kiai, gitu. Hati-hati itu ada pendeta, ada artis ini. Artis ini loh gitu. Nah, itu. Yang ketiga jalur pertemanan. Karena salah satu modus untuk memasuki pikiran bawah sadar seseorang adalah jalur pertemanan. Karena ketika pikiran bawah sadar kita membaca bahwa dia teman, maka filternya akan kebuka. Di situ karena teman maka ketidakenakan muncul. Ewuh pakai ewuh muncul, takut ditinggalkan teman muncul, akhirnya dia mau melakukan itu. Jadi lawannya adalah pertama harus tegas. Kalau dia menggunakan unsur-unsur yang membuat kita jadi nggak tega, jadi nggak enakan, jadi merasa takut kalau kehilangan teman, maka kita harus tegas. Tidak, misalnya diajak investasi atau diajak kumpul di mana, yang ini nggak logik sih gitu ya. Itu yang kedua, kalau menggunakan tokoh-tokoh itu justru sebetulnya kita akan mudah mendeteksinya karena tokoh itu kan mudah kita browsing kan. Ya, betul Ini tidak dia betul nggak tergabung begitu tergabung kayak ya. gitu. Sekarang hoax mudah disebarkan tapi kita juga mudah untuk ngecek itu hoax atau Betul, bukan. betul. Mudah loh kita untuk ngecek, tinggal judul beritanya apa, kita dahului hoax. Nanti akan muncul oh ini hoax gitu. Jadi untuk tahu hoax atau bukan juga gampang ngeceknya. Tinggal search di engine search, kemudian kita ketik dulu kata-kata hoax, kemudian judul itu. Contoh, garam dapur mengandung pecahan beling. Ada videonya. Coba ketik hoax garam dapur ada pecahan beling. Itu hoax. Itu. Jadi kayak gitu mudah untuk ngeceknya. Ya. Jadi 3 ya, antisipasi karena dia akan masuk ke sisi lemah kita, akan menembus filter kritis kita, penjahat-penjahat itu dengan menggunakan iming-iming atau menggunakan ketakutan. Ketakutannya diancam dimutasi lah, diancam mohon maaf, diancam kenaikan pegawai akan ditutup tahun ini terakhir. Nah itu kan nakut-nakutin. Maka orang akan melakukan segalanya untuk menghindari ketakutan itu. Akhirnya siapapun figurnya akan dia percaya. Gitu. Oke, baik. Oh, nah. Jadi ketegasan kita sebagai pengguna media sosial ini harus betul-betul dilakukan. Jadi jangan sampai karena gini, mungkin rasa ketidakenakan karena tampaknya dia teman dari temannya kita. Betul. Atau banyaklah hal lain yang akhirnya menyebabkan seringkali kita melupakan bahwa kita perlu lebih tegas begitu ya dalam bermedsos. Kalau Anda sendiri Pak Cecep menilainya apa yang harus dilakukan oleh para pengguna media sosial ke depannya agar tidak terkena tipu daya? Ya, kita perlu kembali kepada definisi awal secara umum ya, dalam aspek yang lebih universal bahwa medsos itu kan sebetulnya medium atau wadah untuk berinteraksi antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok dalam dunia maya. Kan basisnya itu kan teknologi web, memperluas jaringan dan segala macam. Cuma kan ini jatuh kepada user dengan motif tertentu. Yang tadi Kang bilang itu mereka ingin happy-happy aja gitu. Jadi tidak menggunakan secara dalam konteks ini kan sangat sedikit untuk narasi-narasi yang sifatnya edukatif gitu ya. Katakanlah misalkan beda antara platform Instagram dengan Facebook. Kalau di apa namanya di Facebook itu terbatas orang untuk mengeksplor hal-hal gitu ya. Saya mencermati bahwa ke Facebook itu orang lebih banyak narasi-narasi kebencian itu lebih gemuk dibanding kalau di Instagram. Kalau menggunakan misalkan ya code of conduct atau aturan main yang diterapkan pemerintah, undang-undang ITE misalkan, saya punya keyakinan itu manusia yang bergumul dalam lalu lintas Facebook itu penjara kan penuh kalau diseret ke pengadilan gitu. Itu kan narasi kebencian di situ ada, dan itu kena oleh undang-undang ITE ya. Kemudian unsur-unsur yang memenuhi persyaratan tentang
ras, agama dan sebagainya itu, termasuk juga pornografi seksual dan segala macam itu kena sebetulnya kalau mau digunakan ya. Di undang-undang ITE ya. Jadi kasarnya gini Kang, kalau saya dengan Akang mau menderita hari ini gitu, gampang tinggal buka ini kok, masuk di jalur apapun pintu kanalnya atau platformnya ya, mau di Facebook, mau Twitter dan segala macam. Itu narasi kebencian itu sangat banyak. Nah, kita mau dibully atau ngebully orang gitu ya. Cukup dengan satu kata, tek, itu langsung orang merespon. Maka ini juga netizen juga pilih-pilih juga. Misalkan maaf dengan yang hari ini ya, konteks yang tadi kasus itu, kemudian yang kekinian itu tentang cerai dan pindah agamanya anaknya Sunan Kalijaga, itu kan dibully juga. Artinya netizen juga ikut bersalah dalam tanda petik ya, ikut berkontribusi meramaikan cuaca bagaimana kejahatan ini berlangsung gitu kan, dan sebagainya. Maka lagi-lagi ini perlu bijak ya dalam konteks bagaimana memahami kemudian menggunakan medsos sebagai alat transaksi gagasan dan sebagainya itu. Ya kalau tidak begitu ya kejahatan akan selalu berlangsung. Baik. Akan selalu berlangsung dan entah kapan, dan ini pasti akan selalu berlangsung. Baik. Dari perbincangan kita pagi hari ini ada beberapa hal yang saya catat, di mana yang pertama adalah kita sebagai pengguna media sosial harus tegas begitu ya. Jangan suka ibaan. Jangan suka ibaan ya katanya. Jangan suka ibaan, tidak enak dan lain-lain. Akhirnya kita tidak tegas ketika kita menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua adalah kita harus lebih cermat dan juga berhati-hati. Dan yang ketiga yang menarik adalah tadi memilih informasi. Kita punya hak untuk memfilter informasi yang ada, sehingga kita harapkan dengan kejadian ini bisa memberikan mungkin satu informasi penting bagi masyarakat, lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial, terutama bagi Anda perempuan ya, agar tidak akhirnya terkendala tipu daya media sosial. Tetap di News Jabar, karena sejumlah informasi penting akan hadir saat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih.